Kami sudah belajar tentang 6 hari ciptaan dan makna dalam pekerjaan penebusan dan keselamatan yang telah diserahkan Yesus dalam hidup kita. Dan kita sudah di dalam hidup kita sudah belajar bagaimana Tuhan bekerja dan dengan ciptaan dan ciptaan kembalinya. Hari ini bukan Jadi kini kami ingin tahu bagaimana memasuki sahabat yang kekal itu. Di Kejadian 2 hari ke-7 itu sabat. Jadi artinya Tuhan istirahat. Tuhan tidak bisa karena dia capek, bukan karena dia tidak ada apa-apa lagi untuk dilakukan. Istirahat ini tuh itu adalah sesuatu yang Alkitab mengajarkan, istirahat kekal yang akhirnya Tuhan akan memberkati kita di dalam sejarah penebusan ini. Dan setelah sejarah penebusan ini selesai, saya percaya Tuhan akan memberikan istirahat kekal itu pada kita. Dan itu adalah sesuatu yang kita harus mengejar. Jadi kalau di konsep Alkitabiah tentang sabat, ketika seorang raja mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan di kerajaannya dan duduk di atas tahta untuk memerintah, dan rakyatnya dapat menikmati perlindungan dan kesejahteraan kerajaan ini, mereka tuh bakal menikmati perlindungannya dan kesejahteraannya. Semuanya bukan jadinya istirahat, tapi kan menjadi udah tidak ada khawatir ya, kalau ada musuh yang bakal mengambil barang mereka, harta mereka. Karena mereka tahu raja mereka tuh melindungi mereka. Itu konsep sabat. Di bawah Tuhan kita dapat menikmati perlindungannya. Jadi setelah manusia jatuh, manusia menolak pemerintahnya. Jadi Tuhan lagi berkata kepada manusia, apa yang harus manusia lakukan? Karena mereka sudah jatuh di bawah pemerintahan setan. Jadi sekarang manusia harus bekerja keras. Dan dari kerja keras keringat kita dapat makan. Sampai balik kembali ke tanah. Jadi berarti kita harus bekerja keras seumur hidup kita, dan yang akhirnya itu mati. Itu hasilnya. Jadi bekerja. Jadi ada konsep sabat. Jadi apa konsep kerja dalam Alkitabiah? Jadi ini satu hal yang kita harus lakukan untuk mempertahankan hidup kita. Kita tidak kerja, kita tidak makan. Jadi kita jadinya mati. Jadi kalau mau hidup enak, kita harus bekerja kan. Jadi dalam konsep ini, Kejadian 3 ayat 17-19 bisa dibaca tentang hasil atau realitas hidup manusia setelah kejatuhan.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi orang Yahudi berpikir bahwa manusia telah bekerja karena sejak mereka jatuh, tetapi Yesus datang dan menyatakan bahwa Bapa juga sedang bekerja sampai sekarang. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi jadi dia menjelaskan apa pekerjaannya itu. Jadi apa pekerjaannya itu? Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Jadi ketika dia lagi menjelaskan pekerjaan itu apa, dia lagi mengajarkan bahwa dia lagi ngomong tentang hidup spiritual, bukan hanya fisik. Kita harus melakukan pekerjaan fisik, kita harus dapat ditebus. Kerjaan kita itu harus percaya Tuhan dan Yesus supaya mendapatkan hidup kekal. Tapi ini hal yang kita tidak dapat lakukan sendiri. Kita butuh bantuan Bapa. Ini dimana jadi Bapa kami harus bekerja untuk menyelamatkan dan menebus kita. Pekerjaan kita itu untuk percaya Tuhan. Balik lagi ke konsep bekerja. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak bisa mempertahankan hidup kan. Tapi kalau kita tidak usah bekerja, berarti ya itu bukan untuk mempertahankan hidup, berarti itu bukan bekerja dong. Mengerti? Jadi ada nggak orang di dunia yang tidak usah bekerja untuk mempertahankan hidup? Itu kan yang kita harapkan sebenarnya kan ya. Tapi dalam konsep ini, kalau kami tidak usah bekerja, itu awalnya yang apa Adam dan Hawa diberkati di Taman Eden. Firman yang mereka menerima itu bukan untuk mempertahankan hidup, tapi pekerjaan mereka itu untuk memuji Tuhan. Dan apa hal-hal yang dia lakukan itu untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lagi istirahat, kalau lagi sakit, ada masalah, apakah kita bisa istirahat? Kita harus ngerti konsep ini, konsep bekerja. Bekerja itu datang setelah kejatuhan manusia. Jadi, untuk istirahat kekal, sabat untuk kembali, apa yang harus hilang? Bekerja datang karena kejatuhan terjadi karena dosa. Jadi untuk sabat, untuk datang kembali, apa yang harus hilang? Ketika dosa dihapus, maka kita tidak susah bekerja lagi. Tapi bagaimana dosa itu dihapus? Yohanes 16 ayat 9. Kamu tidak percaya padaku. Apakah gampang untuk percaya Tuhan? Enggak. Itu semua bekerja. Kita harus bekerja untuk percaya. Jadi apakah kita bekerja hari ini? Sekarang maksudnya. Berapa keras kita bekerja sekarang? Banyak kita sekarang bekerja keras di pekerjaan kami, ya itu ya bagus.
Tuhan lagi bicara tentang secara fisik dan spiritual, dan itu pekerjaan kita untuk, apalagi yang punya keluarga, untuk biar keluarga kita tercukupi. Tapi dalam hal spiritual kita harus memikirkan juga, kita harus ada imbangnya. Dalam hal spiritual, berapa keras kita bekerja. Kan kita bekerja buat keluarga kita, pikirkan untuk masa depan. Ada yang ke gereja hanya untuk hobi dan sesuatu hal yang tidak perlu, tidak penting di hidup kita. Dan karena dianggap hobi, jadi tidak dianggap serius seperti masalah keluarga ataupun pekerjaan mereka di dunia. Untuk pekerjaan dan duit itu tuh penting, tapi untuk bekerja untuk Tuhan itu hanya suatu hal sampingan. Tuhan sudah berkata, kita butuh bekerja untuk hidup. Kalau mau masuk Sabat, kita harus bekerja secara spiritual juga. Yang tidak ngerti, yang merasa kalau bekerja untuk Tuhan di rumahnya itu hal sampingan, karena bukannya ngomongin kalian, tapi kalau berpikir seperti itu, kalau berpikir kalau ada hal-hal dunia atau bekerja di luar lebih penting, dan bekerja untuk Tuhan itu menjadi hal kedua di hidup kita, jadi apa yang harus kita lakukan untuk bekerja untuk Tuhan? Untuk percaya kepada Dia dan agar iman kita tambah kuat. Apakah itu suatu hal sampingan untuk kita? Kalau kita berpikir gitu, maka kita harus bertanya, apakah masuk ke surga itu suatu hal sampingan untuk kami juga? Dan pekerjaan yang berlanjut untuk pemulihan hari Sabat itu disebut pekerjaan penebusan. Dan sejarah pekerjaan penebusan yang telah Tuhan lakukan itu disebut sejarah penebusan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan umatnya untuk tidak bekerja, itu perintah keempat, itu tidak hanya berarti istirahat secara fisik. Bukan itu tentang roh, jiwa, dan tubuh kita. Itu tidak, roh, jiwa, dan tubuh kita tidak dapat beristirahat dengan benar selama kita masih memiliki dosa di dalam diri kita. Jadi karena itu tujuan utamanya itu adalah untuk mencapai keadaan di mana tidak ada lagi dosa di dalam diri kita. Amin. Apakah tidak ada lagi dosa di dalam diri kita? Tidak yakin?
terlalu banyak, tapi ingatlah apa yang Yesus telah lakukan untuk kami. Yesus telah mati di kayu salib. Untuk dosa apa? Masa lalu, sekarang, atau masa depan? Semua kan? Jadi apakah ada dosa di dalam diri kita? Masih bingung ya? Jadi caranya bagaimana? Kita perlu menjadi orang yang tidak terhukum oleh hati nurani kita sendiri, orang lain, dan bahkan Tuhan dan setan. Dan biasa kan setan kerjanya itu untuk menuduh kita, sampai setan tuh tidak bisa menuduh kita lagi. Jadi gimana caranya begitu? Makanya Yesus datang ke dunia ini, dan kita merayakan kematian dia dan berpegang atas darah dia untuk penebusan. Yesus Matius 9:1-8. Yesus Markus sama cerita Markus 2 berikutnya. Jadi sebagai ada orang lumpuh yang datang dibawakan kepada Yesus dari atap, dan Yesus berkata, "Kamu diampuni." Dan para imam-imam kan bingung, cuman Tuhan kan yang bisa mengampuni. Tapi orang lumpuh ini, Yesus lepaskan dia dari penyakitnya, dan orang lumpuh itu bisa jalan lagi. Kan firman Yesus itu mempunyai kuasa untuk memberi kita sahabat, untuk menebus kita dan hapus dosa kita. Jadi pertanyaan, jadi apakah kita tidak ada lagi dosa dalam diri kita? Apakah kita mempunyai firman dalam kita? Ketika firman di dalam kita, makanya udah tidak ada lagi dosa di dalam diri kita. Ketika Yesus, Yohanes 20 ayat 22-23, Yesus mengembusi mereka dan berkata, dia berkata, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Yesus dengan nafas hidup, yaitu Roh Kudus, terimalah Roh Kudus ini. Dosa itu dapat diampuni. Dan siapa yang menerima Roh itu? Siapa yang orang yang menerima firman-Nya. Perintah yang diberikan Adam dan Hawa untuk terjemahan buku, memberitahukan firman-Nya, biar semua orang dapat menerima firman-Nya dan menerima Roh Kudus. Matius 11:28-30. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapakah di sini letih, lesu, dan berbeban berat? Yesus mengundang
untuk datang ke Dia, dan Dia akan memberi istirahat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dia berkata, berilah bebanmu, dan bebanku pun ringan. Dia berkata, marilah kepadaku, maka ku beri istirahat. Dia berkata, tenang saja, datanglah padaku, aku akan beri istirahat. Bisa bilang amin? Amin. Bisa kita datang ke Yesus. Jadi bagaimana untuk menghapus dosa kita dan mencari istirahat? Dan Yesus berkata, gampang, marilah kepadaku. Jadi masalah apa yang kita punya yang tidak bisa diberitahukan orang lain, saya berdoa dan biar dengan waktu kami untuk datang kepadanya dalam doa. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, tetapi ada orang satu lagi di mana penebusan datang ke semua orang. Yohanes 8 ayat 10-11. Ada wanita Jadi di ayat ini orang-orang itu yang menuduh Yesus bertanya kepada wanita ini, di mana mereka? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita dapat ditangkap di dalam proses dosa, tapi Yesus memanggil kita, kami, dan bertanya, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Dan Yesus juga berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Mari kita menerima iman itu hari ini. Lalu Yesus datang ke murid-muridnya dan berkata kepada mereka yang sedang takut, gemetar, biarlah ada damai sejahtera bagimu, kamu. Ketika tahu damai itu apa? Damai itu bukan hanya, kita tidak usah berantem ya. Kita bukan berteman dengan musuh, terus berkompromasi. Damai itu ketika Tuhan menghancurkan kuasa jahat, kuasa gelap, dan damai baru datang. Yesus bisa berkata damai sejahtera bagi kamu karena dengan kematian dan kebangkitan dia menghancurkan kegelapan. Dia berkata bahwa dia sudah menghancurkan musuh. Raja damai itu harus datang kepada kami dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hanya Raja damai yang menghancurkan musuh kita dan harus datang kepada kita, kami, dan berkata damai sejahtera bagi kamu.
Kalau Yesaya yang berkata damai sejahtera bagi kamu, harusnya kamu berketawa karena saya tidak ada damai, tapi Raja Damai, hanya Raja Damai yang dapat memberikan damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 6, itulah nama dia, Melkisedek, Raja Shalem, Raja Damai, Raja Kebenaran. Kita harus bertemu dengannya. Jadi untuk kita masuk dunia Sabat, kami harus melihat Wahyu. Jadi terakhir, Wahyu berbicara tentang waktu ketika dunia Sabat kekal digenapi. Dan saya percaya bahwa waktu ini bentar lagi datang. Jadi ada hal-hal yang akan terjadi sebelumnya. Kapan itu akan datang dan siapa yang akan dapat masuk ke dalam Sabat kekal? Wahyu 7 ayat 3. Mari kita baca 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi apa yang dihancurkan ketika malaikat melepaskan keempat angin bumi? Tapi dibilang janganlah merusakkan sampai jemaatku itu dimateraikan, hamba-hamba Allah dimateraikan. Waktu anugerah itu akan berlalu dan masa kesengsaraan itu akan menyusul. Dan waktu anugerah itu adalah kesempatan untuk menerima firman dan dibangunkan oleh firman. 2 Korintus 6 ayat 1-2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan mensia-siakan waktu ini untuk menerima karunia Allah. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi Yesus berkata, datang padaku, dan tidak ada waktu banyak lagi. Dia berkata, datanglah padaku pas ada waktunya. Yesaya 49 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada waktu aku berkenan. Jadi waktu karunia itu berkenan. Nuh itu menemukan karunia dalam Tuhan. Karena Nuh menerima karunia itu dan kesempatan itu, maka dia dapat membangun dan diselamatkan dari penghakiman. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Jadi buku Wahyu itu mengajarkan kita bahwa yang dimateraikan itu akan bertahan sampai akhir. Hanya yang dimateraikan oleh materai Tuhan di dalam
itu akan diselamatkan, dilindungi bahkan dari penganiayaan dan penipuan binatang itu. Dan hanya mereka yang memiliki materai Tuhan itu tuh dapat berdiri di hadapan tahta Tuhan pada akhirnya. Jadi apakah kita mempunyai materai Tuhan hari ini? Kita tidak usah berpikir hal-hal yang kita lakukan 30 tahun yang lalu, yang kita lakukan dulu. Wah, banyak belajar Alkitab, tapi apakah kita mempunyai itu hari ini? Apa mempunyai tanda itu hari ini? Jadi kapan pemateraian itu? Nama kita tuh harus, untuk memasuki sahabat kekal ini, nama kita perlu dicatat dalam kitab kehidupan. Dan tanpa nama Bapa dan Anak Domba yang dimateraikan di dahi kita, nama kita tidak dapat dicatat dalam kitab kehidupan. Dan ketika tidak dicatat, kita dibuang ke neraka kan. Jadi masa Wahyu 7 ayat 1, kemudian kan 4 malaikat itu membawa materainya. Disuruh tahan ke 4 angin bumi sebelum semuanya dimateraikan. Kemudian tuh maksudnya apa? Setelah 6 materai telah dihancurkan. Jangan bingung materai biasa dan 6 materai yang telah dihancurkan. Jadi 6 materai ini itu catatan. Yohanes Pembaptis itu ada, dia menangis karena dia tidak bisa membuka catatan ini. Jadi firman Alkitab itu sedang dibuka satu demi satu. Dan proses itu pemateraian itu terjadi. Ini tuh waktu dimana kita dapat menerima kasih karunia dan firman itu dapat memateraikan kita. Dan setelah pemateraian, lalu penghakiman sangkakala terjadi. 3 kata. Jadi kesimpulan, siapa yang akan menerima berkat sahabat kekal? Jadi ada waktu berdosa, waktu karunia, dan penghakiman. 3,5 tahun akhir, 3,5 tahun awal, kita bisa tebak di mana kita berada sekarang. Di mana kita sekarang? Apakah firman sedang dinyatakan? Apakah Alkitab sedang dibuka? Buku kecil sedang dibuka? Siapa yang akan menerima berkat sahabat kekal? Mereka yang memiliki materai Tuhan. Orang yang mempunyai itu tanda orang-orang terpilih. Saya pernah memberi firman 2 tahun yang lalu. Tiap waktu di sejarah penebusan, jadi mereka tuh mempunyai tanda materai. Jadi dalam masa Nuh, jadi Bahtera Nuh itu adalah sebuah tanda. Apakah kita mempunyai Bahtera Nuh? Saya percaya bahwa gereja Sion ini adalah Bahtera Nuh. Pertanyaannya adalah, apakah kami
bagian dari bangunan proses ini? Apakah kita bagian dari proses bangunan ini atau tidak peduli? Tapi lebih penting lagi, apakah kita bagian dari proses bangunan secara spiritual ini? Veteranu tuh ditutupi dengan pakal. Pakal itu pakal itu jadi itu melambangkan darah Yesus di atas kayu. Jadi gereja kami akan ditutupi dengan darah Yesus di dalam dan di luar. Efesus 1 ayat 7. Pas masa Abraham, orang yang disunat itu yang mempunyai tanda materai, dipisahkan, dikonsekrasi, dibedakan dari yang lain dengan mengeluarkan darah mati dan menghilangkan kematian dari kita dan memberi kita hidup baru. Jadi artinya kita dibawa dari tempat kematian ke tempat kehidupan. Kembali lagi, hidup kembali di dalam Kristus. Pas masa Musa, jadi ada darah anak domba, hari Sabat, dan tali kirmizi. Dan pintu itu mempunyai darah Yesus, maka kematian itu dapat melewatkan kita. Apakah kita mempunyai darah Yesus? Apakah itu hanya aksesoris bagi kita? Apakah kita mempunyai tanda atau materai dari darah Yesus di hidup kita, di hati kita? Kedua, Sabat itu tanda yang siapa yang memuji dia dan memelihara hari Sabat mempunyai materai itu. Yeskiel 20 ayat 12 dan 20. Ayat kedua ini, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka. Apakah hidup kita dipenuhi dengan Sabat? Lalu terakhir, tali kirmizi itu tanda juga materai yang sudah temu dua pengintai itu yang memilih untuk ke sisi Tuhan. Dan di Wahyu untuk Yohanes itu adalah, apakah kita sudah makan buku kecil? Apakah kita sudah menerima firman? Di Wahyu 14, siapa yang sudah menerima materai? Bukan mereka itu yang sudah menerima firman dan materai itu yang melanjutkan untuk mengikuti Yesus, tapi bukan binatang liar. Jadi materai itu di dahi itu kita punya kepercayaan dan ideologi kita. Apakah kita sedang maju? Tangan kanan kita itu melambangkan pekerjaan kami tiap hari yang kita lakukan. Apakah kita mempunyai tanda binatang atau wahyu Tuhan? Wahyu 14:1-4.
Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Apakah kami mempunyai tanda itu? Tanda darah Yesus di hidup kami, di hati kami. Apakah kami mempunyai tanda atau materai di hidup-hidup, di pekerjaan hidup sehari-hari kita? Kami itu telah diselamatkan oleh darah Yesus. Apakah kita cemas karena dosa kami? Tuhan berkata, datanglah padaku. Mari kita mendengarkan firman-Nya dan hidup dengan tanda Dia di dahi kami dan di tangan kanan kami. Mari kita berdoa. Bapa, walaupun kita ditandai dengan dosa dan kegelapan, Yesus datang dan bersihkan kami dan Kamu telah menyatakan bahwa kami bersih, dan biarlah kami dapat percaya, dan kami berdoa biar kamu bisa mendengarkan teriakan kami dalam kesusahan, kesakitan, kebingungan, dan kecemasan. Mohon datanglah pada hati semua kami. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk datang kepadamu. Makanya Bapa datang kepada kami. Tolong Bapa, lepaskan kami dari perbudakan dosa ini. Berilah kami sahabat. Selamatkanlah kami, dan biar agar sahabat bisa masuk dalam hidup kita. Dan kami percaya bahwa Bapa akan memberkati kami dari darah Yesus. Biar firman-Mu terbuka, dan firman-Mu kembalikan kami padamu. Kami berterima kasih dan kita memuji-Mu. Terima kasih atas karunia-Mu. Dan dari hari ini, di dunia ini, di hidup ini, tolong Tuhan, agar kami dapat mencicipi sahabat itu. Kami percaya bahwa kuasa sahabat-Mu itu lebih kuat dari hal-hal yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.